Melukis senja, kenangan Malioboro, Yogyakarta. Malioboro salah satu jalan yang paling populer di Jogja. Selain berada di ujung kota, Malioboro cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Posisi Malioboro sering dikaitkan dengan 3 tempat sakral di Jogja, yakni Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Malioboro mulai ramai pada era kolonial 1790 saat pemerintah Belanda membangun Benteng Van der Burg. Letak Benteng Van der Burg di ujung selatan jalan ini. Kian tahun, Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. 1887, Jalan Malioboro dibagi menjadi 2 sisi. Jalan Malioboro sendiri dan Stasiun Tugu Jogja. Malioboro terus berkembang hingga saat ini dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor Gubernur DIY, gedung DPRD DIY, Pasar Induk Beringharjo, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Awal tahun 2016, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan ini di sisi timur untuk pedestrian. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Sekarang gua sedang di Malioboro. Di sini, iya, di sini, tempat yang tidak pernah sepi, tempat orang mencipta kenangan, tempat orang berbudaya, tempat orang mencipta karya, tempat lalu lintas percintaan, tempat orang membangun cinta, tempat orang membuang mantan, serta tempat istimewa untuk memeluknya, menciumnya, mencumbunya, mencintainya. Yogyakarta memang kota yang tak pernah melupakan. Jika kita pernah minum airnya, pasti ada keinginan untuk kembali menikmati segala rasa istimewa, menyusuri jalanan setapak, mengulang kisah masa lalu, berbelanja di sepanjang Malioboro, dan bahkan mungkin menemukan kekasih di jalan Malioboro. Kini aku berada di tempat yang dulu pernah aku pijak. Kenangan itu hadir ketika kaki mulai melangkah menginjakkan kaki di Malioboro. Aku merasa kenangan itu hadir, kini merasuki pikiran dan jiwaku, menggerogoti sunyi senyap, sepi. Kenangan itu semakin menghantuiku, sedikit demi sedikit bermunculan dalam pikiranku. Warna-warni segala peristiwa kini teringat kembali. Setiap orang pasti mempunyai sebuah kenangan yang indah ataupun pahit. Dan kini wanita itu hadir
Ya, dia datang menemaniku, menemani hari-hariku, menghiburku, tertawa bersama. Bahkan kadang-kadang kita makan hanya di angkringan. Ketika itu aku masih gembel, rambutku gondrong, celanaku sobek-sobek. Ya, katakanlah aku seniman, tetapi aku tidak pantas untuk disebut seniman karena hidupku tidak karu-karuan. Aku mengenalnya ketika aku berjualan kap lampu. Kap lampu buatanku, kap lampu yang aku bikin dan aku jual di trotoar Malioboro. Ketika itu dia datang dan menawar kap lampu tersebut. Dia sangat tertarik. Katanya dia mau beli kap lampu itu untuk pacarnya yang sudah putus. Dia punya mantan dan akan memberikan kenangan terakhir untuk mantannya, yaitu kap lampu. Kemudian dia membelinya. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan senyum manis untukku. Dalam hatiku berkata, besok pasti dia akan kembali lagi dan memberikan senyum untuk kedua kalinya. Oh Tuhan, keesokan harinya dia datang tepat ketika senja. Ya, lalu dari situ kami menjalani hari-hari bersama. Dia bercerita, dia curhat, aku mendengarkan. Kenapa kenangan itu sangat kuat sekali dalam pikiranku. Aku memang tidak bisa melupakannya. Karena tapi kini itu hanya sebuah kenangan. Hanya sebuah kenangan dan tidak akan bisa terulang kembali. Karena kita telah lama berpisah dan dia pada akhirnya kembali ke mantannya. Ya, tetapi sampai sekarang aku masih mengingat dan merasakan aroma parfumnya. Sampai sekarang pun aku masih menitipkan namanya dalam doa-doaku. Terima kasih masa lalu yang pernah dengan bahagia. Perjalanan itu aku namai melukis senja kenangan Malioboro, Yogyakarta.